Hai semuanya, aku Samit Roy Disom, ini Rainbow Dash, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Nah, semuanya kenalin ini Rainbow Dash. Kenapa namanya Rainbow Dash? Karena selain anak aku suka banget sama karakter My Little Pony itu, ini adalah ular yang paling pelangi di dunia menurut aku ya. Karena ada beberapa ular yang menyandang gelar pelangi seperti Brazilian Rainbow Boa atau ada Rainbow Snake juga. Terus ada ular lain yang menyandang gelar rainbow, tapi tidak ada yang pantulannya sepelangi ular pelangi ini. Ya, ular pelangi ini sebenarnya warnanya abu kecoklatan gitu, tapi kalau kena sinar matahari, pantulannya itu bikin dia kelihatan berwarna-warni banget. Keren banget, cantik banget, luar biasa keren banget. Bentuk sisiknya unik, bentuk sisik ular pelangi ini heksagon ya, atau segi 6, itu bisa kelihatan jelas di sisi-sisi sini, itu bentuk sisiknya heksagon. Ular ini bukan dari keluarga Colubridae ya, tapi dari keluarga Xenopeltidae dan nama latinnya adalah Xenopeltis unicolor. Nah, ini unpopular opinion ya, terlepas dari orang-orang katakan ular ini buat aku bukan untuk beginner atau orang yang baru mau pelihara reptil atau ular. Apalagi buat anak-anak. Namun sayangnya masih banyak orang yang menganggap bahwa ular ini cocok banget untuk anak-anak karena karakternya yang enggan buat ngegigit. Sebenarnya untuk ular peliharaan itu karakter aja sebetulnya nggak cukup ya, tapi ada juga faktor-faktor lain yang mendukung karena kita nggak mau begitu ularnya dateng mereka pelihara tapi hanya dalam jangka waktu pendek ularnya mati, kan kasihan juga. In my humble opinion, ular ini bukan untuk beginner tapi untuk intermediate lah, buat kalian yang udah keep ular dan pengen nyari ular unik yang cantik dan perlu effort tambahan, ini bisa jadi pilihan buat kalian. Tapi supaya lebih yakin, yuk kita breakdown ular pelangi ini lewat 5 kategori seperti biasa, yaitu karakter, ukuran, perawatan, ketersediaan, dan harganya. Oke, kita langsung ke kategori yang pertama, yaitu karakter. Untuk karakter, di sini kita kasih bintang 3 dari 5. Ya, pertama kalian bisa ngelihat kepalanya, bentuk kepalanya ini sangat pipih ular pelangi ini karena berkaitan dengan behaviornya, yaitu subterranean atau fosorial. Jadi ular ini senang berada di bawah tanah. Tanah-tanah gembur adalah favoritnya. Maka dari itu ular ini banyak ditemukan di persawahan, di perkebunan yang tanahnya gembur, di dekat-dekat perairan, atau bahkan di pekarangan rumah. Kalau kalian pekarangan rumahnya tanahnya gembur, bisa jadi kalian menemukan ular ini. Ular ini seperti banyak orang bilang, mereka cenderung enggan untuk menggigit, tapi bukan berarti mereka sama sekali enggak gigit. Mereka bisa aja, tapi mereka itu cenderung memilih untuk enggak gitu. Mereka akan lebih milih masking ya, atau mengeluarkan aroma kurang sedap dari kloakanya sebagai bentuk pertahanan diri atau defense mechanismnya dia. Masking itu adalah mengeluarkan aroma dari kloakanya yang berbau kurang sedap. Itu baunya kalau dari ular pelangi itu seperti bawang putih lah, kurang lebih kayak gitu. Tiap ular, beberapa ular maksudnya suka masking juga, dan salah satunya adalah ular pelangi ini. Nah, kenapa kata aku tadi ular ini bukan untuk beginner atau bahkan anak kecil? Karena ular ini punya kecenderungan prone to stress atau cukup gampang terkena stres kalau terlalu sering di handle. Ya, untuk ular ini kalian harus meminimalisir handling ya, paling nggak seminggu 1 kali gitu ya. Kalau penting-penting banget bisa seminggu 2 kali kayak gitu. Tapi usahain jarang-jarang handle ular ini. Itu apalagi yang wild caught. Nah, masalahnya buat beginner atau anak kecil, biasanya mereka tuh happy punya ular baru, mereka seneng, mereka sering ajak interaksi, dan itu kurang cocok sama ular pelangi ini. Selain itu, karena ular ini fosorial atau subterranean tadi, ular ini suka banget ngegali, dan kalau kalian kasih substrate alami kayak kokopit seperti di alamnya, maka basically kalian cuma punya satu kontainer kokopit gitu atau tanah gitu. Nggak kelihatan ularnya karena dia di dalam.
Kalau yang baru punya ular atau anak kecil kan biasanya pengen terus ngeliat gitu, lihat di tanknya, di display, bisa dimainin. Nah itu sih kurang cocoknya. Kasian kan kalau dapat ular baru cuma beberapa waktu aja, sebentar aja kemudian mati. Sedih juga, sedih ke ularnya, sedih ke yang punyanya. Oke, kita lanjut ke kategori yang kedua, yaitu ukuran. Untuk ukuran, di sini kita kasih bintang 5 dari 5. Nilai sempurna. Karena emang ukuran ular pelangi ini buat aku ukuran ular yang cocok untuk seekor ular peliharaan atau pet snake ya. Ukurannya dewasa itu rata-rata 1 meteran, kurang lebih ya, bisa lebih bisa kurang, karena kurang lebih sekali lagi. Tapi ya segituan lah untuk adultnya ya, yang dewasanya. Jadi cocok banget, kalian nggak butuh enclosure yang besar-besar amat. Yang penting secure dan tertutup dengan baik. Oke, kita ke kategori selanjutnya yaitu perawatan. Untuk perawatan di sini kita kasih bintang 3 dari 5. Untuk perawatan ini harus aku garis bawahi kalau mereka itu kelembapannya harus sangat tinggi sekali. 90% sampai 100% kelembapannya itu wajib buat mereka. Nah, untuk enclosure-nya sendiri, aku sarani itu kalian pakai container karena itu nggak setransparan terrarium atau gex ya, sehingga mereka bisa merasa lebih aman. Untuk substrate sendiri, karena untungnya kita ada di daerah yang sama dengan dia ya, jadi kita bisa pakai kertas kalau kalian mau simple, karena kelembapan di sini udah cukup, karena mereka memang asalnya dari daerah kita juga kan. Jadi bisa pakai kertas, tapi tetap selalu dipantau humidity atau kelembapannya. Kemudian kalau pengen lebih alami, kalian bisa pakai kokopit. Dan kalau kalian pakai kokopit, aku saranin itu agak dalam atau agak tinggi ya substrate-nya, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan yang mereka suka itu. Untuk makanan sendiri, mereka tuh bisa makan hampir apa aja. Dari kadal-kadalan mereka mau, kayak mabuya gitu bisa kalian kasih. Atau juga bisa amphibian kayak kodok, katak gitu mereka mau juga. Atau mamalia kayak tikus pun mereka mau. Bahkan di alamnya mereka bisa mangsa kayak burung juga mereka bisa mangsa. Kalau kebetulan burungnya lagi hinggap di tanah gitu. Untuk lifespan-nya sendiri mereka bisa hidup sampai 10 tahun dengan care yang baik. Yuk kita lanjut ke kategori yang selanjutnya, yaitu ketersediaan. Untuk ketersediaan di sini kita kasih bintang 3 dari 5 ya. Mereka itu nggak yang dimana-mana banget, tapi juga nggak susah-susah amat kalau kalian mau nyari dan mau beli. Tapi kebanyakan dari mereka itu adalah wild caught. Dan kalian kalau dapatnya wild caught specimen, pastiin itu ularnya bersih dari parasites atau penyakit lainnya. Dan kalau kalian punya ular lain di rumah, itu baiknya kalian karantina dulu ular yang baru datang itu, apalagi kalau itu wild caught. Captive hatch juga ada, dan captive bred pun ada sebetulnya, tapi masih jarang. Yang banyaknya dijual beli itu wild caught. Nah, sekarang kita ke kategori yang terakhir, yaitu harga. Untuk harga di sini kita kasih bintang 5 dari 5 ya. Untuk harga mereka itu terbilang murah ya. Untuk seekor pet snake bisa dibilang murah banget. Itu kalian bisa dapatkan kurang dari 100.000, kalian udah bisa dapat ular pelangi ini. Tentunya harga itu beda-beda kembali ke ukuran ularnya dan kualitas ularnya sendiri. Tapi pokoknya di bawah 100.000 aku pastiin kalian udah bisa dapetin ular pelangi. Oke, jadi untuk overall score untuk ular pelangi adalah 3,8 dari 5. Pokoknya ular ini adalah ular paling cantik, apalagi kena sinar matahari. Warna pelanginya bener-bener bikin bikin kagum deh pokoknya. Tapi sayang banget ular yang bagus kena sinar matahari ini, ularnya sendiri sifatnya fosorial atau menghindari sinar matahari, sukanya di bawah tanah mengubur diri. Oke, sampai sini saja episode kita tentang ular pelangi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan terima kasih udah stay tune sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Kalian juga boleh komen di kolom komentar tentang pendapat kalian tentang ular pelangi ini. Dan ular apa sih yang selanjutnya harus aku review. Terima kasih semuanya udah stay tune dan bye!